sisi Midstein sampai dengan Lupinfeld atau Blomster yang aneh banget gue sebut karena nggak pernah gue nge-cast di Livik. Ya betul sekali, Blomster. Terus Gue nggak pernah dapat lepas loh. Di PMPL juga. Gue Livik juga nggak dapet sih. Ini tuh kalau nggak salah cuma ada di hari Minggu kan ya, di PMPL Fall kemarin. Gue nggak pernah dapat hari Minggu. Gue juga nggak pernah dapat hari Minggu. Jadi ini pertama kali gue nge-cast Livik untuk di official turnamen. Sorry, ini berarti kedua kalinya Livik masuk. Karena di PMPL Fall kemarin udah ada Livik, walaupun bonus match, tapi kan masuk di official Lu pernah nge-cast emang? Enggak nge-cast. Maksud gue Livik ada. Adanya Livik. Karena yang gue bilang memang untuk show match ataupun hanya bonus round. Gak pernah untuk turnamen intinya. Tapi secara official udah masuk di PMPL kemarin. Ya, untuk semua region. Betul. Di Asia Tenggara. Kalau ini akan dimainkan terus sampai besok juga semua map bakal dimainkan, bahkan Karakin juga bakal dimainkan. Kalau tahu Livik baik banget dimainin ya pas ya. Hah? Apa harusnya GPBR yang diundang? Karena mereka sering main di Livik. Juara Livik kan? Juara Livik, betul sekali. Iya, harusnya mereka ya kali ya. Bener juga. Tapi GPBR kan nggak menang di Spring sama nggak menang vote, nggak masuk vote. Iya, nggak masuk vote. Kita balik lagi itu kan voting. Gue bilang kalau hanya berdasarkan map. Bener. Kalau GPBR diundang mungkin bisa bermain maksimal juga. Karena secara mereka kan juaranya Livik Indonesia. Betul. Dan lu nggak boleh lupa juga di Livik ini kita nggak hanya bermain PUBG Mobile, tapi bisa bermain Flying Fox juga, bisa main futsal juga bisa. Jadi banyak hal yang bisa kita ikutin keseruan yang ada di Livik ini tentunya. Oke, ini bakal jadi menarik juga melihat Livik dimainkan oleh tim-tim kelas dunia kali ini. Kelas. Oke, kelas dunia ya. Tapi gue jujur ya, gue lebih tertarik ngeliat Karakin daripada Livik sih. Sorry to say deh. Yes, jujur menurut gue Karakin jauh lebih fun. Gue udah pernah main dua-duanya, gue suka main dua-duanya. Tapi setelah gue main kayak berpuluh-puluh kali lah di dua map ini, gue lebih suka Karakin jauh. Itu karena POV kita aja ya. POV kita. Bukan kita membandingkan kayak ini jelek, ini bagus, tapi karena POV kita dan kenyamanan kita bermain. Kalau gue lebih enak kayaknya main dan ngelihat hal-hal yang terjadi di Karakin. Karakin tuh rusuh banget pas. Lu turun di awal-awal pas. Itu wah kalau lu turun tempat-tempat rame. Itu seru banget sih perang-perang di awalnya. Yang gue suka di Karakin tuh sebenarnya dari bukitnya udah saling nge-counter. Jadi gak ada bukit yang bener-bener OP gitu loh Flo. Karena lu ada di tinggi. bukit ini, lower ground bakal ngelihat ke bagian atas. Tapi lu ketutup dari bukit seberang, tapi dari bagian lower ground kanannya kebuka gitu. Karena semua tinggi pas, semuanya tinggi jadi enak buat kita benar-benar maksimalin semua poin high ground untuk di map Karakin. Tapi ya Karakin nanti sekarang Livik dulu nih Bas. Betul sekali, karena Livik kalau dibilang juga menjadi salah satu map yang mencampur map-map lain. Saljunya ada, gurunnya ada, penghijauannya juga ada. Kurang apa? TDM? Kalau dibilang TDM sebenarnya beberapa spot dari Livik ini bisa dijadiin tempat TDM. Kalau Midstein bisa, Power Plant bisa, terus kayak itu yang futsal di mana sih? Gue lupa deh. Tempat yang ada lapangan futsalnya itu juga bisa dijadiin tempat TDM. Ya emang seru sih, Livik itu banyak banget hal yang dapat dilakukan. Tapi memang dari player ini harus fokus pas, jangan sampai mereka terlena malah main bola atau main Flying Fox. Itu kalau Flying Fox oke lah, mungkin buat rotasi biar lebih cepat. Gitu. Kalau main bola, Tusun? Ya gimana? Karena gue nggak ngelihat ada lapangan futsal di sini. Oh, jadi mereka nyari lapangan bola. Betul. Nggak badminton? Enggak. Kayaknya kalau anak-anak e-sport lebih seringnya waktu luangnya dipakai buat futsalan. Futsal. Aerowolf lagi. Alter Ego masih ke bawah lagi. Udah berapa tahun pas nggak bisa move on. Alter Ego sukanya futsalan. Bigitron juga sukanya futsalan. Geek Fam juga suka futsalan. Betul. Seru ya kalau banyak main futsal ya. Iya seru. Mungkin bisa dibikin kali ya Bapak Tencent Indonesia, Bapak Agung Caniago dibikin turnamen futsal untuk tim-tim e-sport. Boleh. Atau nggak usah turnamen deh, gathering lu. Ketika lagi off season. Gathering aja ngumpul-ngumpul. Gathering aja kumpul-kumpul. Misal kayak ini adu tongkrongan. Tim Jaksel lawan tim Utara. Kan sekarang GH ada yang di selatan, ada yang di utara. Di utara pentolannya si SG. Yoi. Kalau waduh, mohon maaf nih Jaksel banyak banget. EVOS Jaksel, BTR Jaksel. RRQ. Bang, BTR di mana ya Bang Jaksel? Jangan disebut dong ya. Oke. Kalau begitu kita bakal fokus terlebih dahulu. Jangan ngebahas masalah bootcamp. Karena sekarang Falcon sedang ter-knockdown. Satu kita mereka bertemu dengan 7C. Namun 7C tidak terlalu komit. Dan ternyata yang dilihat bukan pertemuan antara Falcon dan juga 7C. Tapi antara 7C dan juga Stalwart kali ini. Iya, 7C pun masih menahan juga area ruang mereka. Mereka nge-split ke berbagai angle. Ada S2G, ada Falcon. Banyak banget yang ngumpul di area ini. Dan lihat dari tim Rat, mereka pun sudah masuk area rumah. Satu player mereka cukup sekarat dan harus kembali menutup angle. Dan kembali healing terlebih dahulu. Ya, betul sekali. Dan harusnya masih bisa diselamatkan karena dua smoke tadi sudah mulai terpop up. Harusnya bisa untuk menyelamatkan satu rekan mereka yang ter-knockdown. Ada Never,
are alone yang sedang diselamatkan oleh pemain-pemain dari Falcon yang lain lagi. Dan mereka udah masuk ke dalam zona, jadi harusnya bakal aman untuk zona yang kedua nanti. Ini Livik ya. Livik kalau kemarin gue ngeliat di PMPL barbarnya ada Flo. Livik ya. Di sini kayaknya gue nggak ngelihat kebarbaran terjadi. Iya, ini kayaknya Udah kalau mulai sih. di PMPL tuh lebih galak pas karena kan banyak banget turun di mid stain tuh, inget gak? Mid stain kayak 2 tim, power plant 2 tim, sehingga banyak banget fight di awal-awal sih. Sekarang di PMWI malah banyak tim yang bermain lebih safe, scrapping, turunnya mungkin di crabgrass, mereka turun tempat-tempat yang lebih aman, sehingga sejauh ini belum ada player yang dipulangkan ke arah lobby. Ya betul, semuanya masih bermain santai kali ini walaupun ada beberapa tim yang sudah mulai bentrok kayak Rat. Terus kita lihat tadi ada Stalwart, ada S2G juga, bahkan ada Falcon yang sudah mulai bentrokan tapi mereka belum komit dalam melakukan fight. Sambil melihat nih dari Most Elimination, Powerful ada di peringkat pertama dengan 4 elimination, Stun dengan 3 elimination, dan Stun akhirnya pakai nama in-game-nya dia, bukan pakai nama aslinya dia. Oh, mana? Mike. Kan kemarin Mike, sekarang udah Stun. Di mana, di in-game atau di... Enggak, di asetnya. Di aset ya, udah Di bukan asetnya. Mike lagi ya? Udah bukan Mike lagi, tapi udah Stun. Oke, Stone berarti ya ternyata ya. Betul. Karena kemarin tuh Schwab pun namanya Wave. Nah, makanya beberapa nama ngebuat kita bingung sampai akhirnya ada beberapa orang yang nge-DM kita untuk ngasih tahu itu nama aslinya Bang. Oh gitu kan. Terus gue mikir sejak kapan Aset pakai nama asli? Makanya biasanya ini yang gue tahu ya, kalau aset pakai nama asli itu biasanya kalau udah kayak SEA Games. Itu pun nggak semua. Itu pun nggak semuanya, betul. Kayak masa kita lihat PMPL namanya bagus-bagus gitu kan. Alright, dan ini dia proses tadi di mana akhirnya satu pemain dari si 7C diamankan dan dipulangkan ke arah lobby. Berarti airdrop? lumayan. Airdrop mana airdrop? Lewat Belum nih. kelihatan. Nah lo S2G mereka barbar banget ngelewatin satu kampung yang dijagain sama 7C. Tapi untungnya S2G masih bisa kabur untuk menyelamatkan diri. Iya, dari tim 7C bakal terus menahan area ruang mereka, tapi zona pun sudah keluar dari area pertahanan mereka. Kali dari tim 7C harus juga keluar dari area perumahan, tapi terus di lock oleh tim S2G ya, tidak mau memberikan sedikit pun ruang gerak kepada lawan-lawannya. Ya betul sekali, 3 tim masih terjebak di bagian blue zone yang kedua. 7 menit game sudah mulai berjalan dan S2G mereka langsung kontrol 2 kompon ini loh. Seberang-seberangnya semua mereka kontrol. Jadi kalau misalkan ada yang nabrak, mereka udah bisa menguasai daerah kompon di bagian pinggiran jalan ini. Di sekitar pertigaan. Berbeda halnya dengan Stalwart yang masih belum bergeming sama sekali dari tempat mereka sekarang. Karena mereka menghadapi beberapa tantangan di sekitar mereka. Makin rame nih, tadi 4 tim. Kayaknya nambah 1 lagi. Oh pergi 1 datang 1. Iya, kali ini bakal mulai berkumpul juga, mengingat zona kedua pun sudah mulai menyempit. Berarti tim-tim pun sudah mulai harusnya sadar akan keberadaan satu dengan lainnya. Ya. Dari tim Rat mereka pun sudah menyebar 2 orang, 3 orang bahkan ingin coba keluar dari area compound atau menempel di pinggiran compound cari informasi, dan sekitar mereka sudah 2 tim lainnya yang melakukan setup. Ya, dan yang gue suka tadi sebenarnya pertemuan di bagian blue zone. DWG berhasil ngedapetin 1 pemain, tapi tiba-tiba Dead Ice dengan pandangan mata yang begitu tajam tadi mereka berhasil mendapatkan sebuah knockdown, namun masih belum bisa dipulangkan. Sementara Bigitron posisi mereka terspot oleh anggota-anggota dari Stalwart Wolfie. Iya, tapi kita bakal juga tampaknya dari tim Dead Ice guys. Mereka pun sudah mulai menyebar, bahkan nge-push ke arah tim Falcon dengan 1 orang ditinggalkan di belakang sebagai covering fire atau covering man mereka. Yang perang granat mau dikeluarkan juga oleh seorang Shifu. Kali ini langsung melontarkan menuju ke arah tim Falcon. Apakah bakal connect? Dan ternyata connect dan jadi poin pertama bagi tim Dead Ice guys. Ya, lumayan mendapatkan poin pertama dan dia berhasil mendapatkan $2,000 untuk Shifu. Shifu langsung dapetin $2,000. Apakah bakal dibagi rata atau akankah diambil sendiri oleh Shifu? Ini gokil juga ya. Gue baru nyadar loh, elimination itu $2,000. Berarti kayak kisaran 30 jutaan. Dia dapat untuk 1 kali elim pertama yang mereka lakukan, dan dia lakukan lebih tepatnya. Tapi sekarang dari Bigetron, mereka bertemu dengan R8 tentunya sudah mulai memasak granat dari seorang Susi, bahkan dilemparkan ke arah depan sana. Dia keluar, akan dipatulkan, disamperin ternyata, tapi sudah mulai berpindah ke tempat lain lagi, dan jump shoot yang gagal. Nice one Bagas, let's go Indo Pride. Zuxi berhasil mendapatkan 1, langsung dipulangkan ke arah lobby, tapi ada lemparan granat yang akan dilakukan oleh seorang bandar dari bagian dalam sebuah rumah, dilempar ke bagian luar dan meletup, namun hanya sedikit memberikan splash damage menuju ke arah seorang Zuxi. Follow up sudah mulai datang dan Bigetron ini dia galau nih antara perang atau ambil supply. Iya, karena sekarang kita bakal lihat dari Bigetron mereka nggak banyak ruang gerak mereka. Kalau mereka melepaskan vision mereka menuju ke arah tim Rico Infinity, bisa aja malah dipush balik. Dari Zuxi bakal melakukan healing, bakal bertahan di seberang jalan, tapi lihat dari teman-temannya terus memberikan covering fire dan coba untuk membuat lawannya nggak bisa menuju ke arah Zuxi. Betul sekali, tapi di bagian lain lagi granat dilemparkan dan menuju ke arah seorang Zuxi. Zuxi masih bisa bertahan di bagian rumah ini, di bagian sudut ini belum ada pergerakan lain dan follow up dari pemain-pemain Bigetron yang lainnya. Sementara pemain dari Rico ada Pras Teguh yang masih tertahan di bagian dalam sebuah rumah, sementara Bandar akan menarik mundur ke belakang karena Bandarnya ketahuan.
Bandara ketahuan? Bandara ketahuan, jadi bandaranya mundur ke belakang. Oke, kita bakal lihat apakah ada yang bakal TB-in bandarnya kali ini dan coba dipotong lawannya. Karena sekarang kita bakal lihat seorang Zuxi bertahan di area rumah. Coba untuk membuying time, cari informasi sekaligus juga nunggu untuk lawannya membuat kesalahan. Ya ini suplainya belum diambil sama BTR ya? Belum, dia nggak bisa. Aduh, powerful, terlalu pede dia, terlalu nyaman menembak sampai tidak memperhatikan pergerakan dari pemain-pemain Dead Eyes. Sebuah blind spot yang tidak terprediksi tadi membuat satu anggota dari Falcon ditumbangkan dengan sangat mudah. Powerful saat ini sedang lemas, letih, lesu di pinggir sebuah shake. Iya, kita bakal juga tampaknya dari tim Falcon, powerful Anteng semua knockout. ya. Nggak bisa maju ini dia nggak bisa nyelamatin Falcon dari Yosef dan juga dari Damar. Mau nggak mau harus tarik mundur, coba menyelamatkan posisi mereka. Betul, dan sudah ada follow up yang diberikan tadi. Smoke sudah mulai di pop up untuk menyelamatkan rekan yang terjebak di bagian belakang sebuah batu dan Wah, Covid spray dilakukan tadi. Namun masih belum bisa mendapatkan korban yang kedua. Sementara Cari yang bakal mencari-cari lawan yang sudah ter-knockdown akan langsung dipulangkan karena lobby lumayan mendapat looting tambahan supaya mereka bisa lebih nyaman lagi untuk bergerak masuk ke dalam zona. Iya, secure point yang berharga tentunya kita bakal lihat kali ini juga dari tim Falcon. Mereka harus bertahan dengan 2 player saja. Ya betul, masih bisa untuk bertahan untuk sejauh ini dan Bigetron mereka masih menahan pergerakan dari tim Rico Infinity yang cukup dekat dengan mereka. Masih belum terlalu komit sambil menunggu update dari circle yang berikutnya dan ini supply antara Bigetron duluan yang ngambil atau Alpha 7 yang akan terlebih dahulu mengambil supply-nya karena ini adalah 2 tim yang jaraknya berdekatan banget dengan supply dan ada satu pemain Rico yang ngeflank ke bagian belakang dari Bigetron melalui jalur laut. Tapi harusnya sudah mulai ketahuan dan sepertinya Bigetron sendiri sudah mulai memasak granat berikutnya. Suksi akan mencari keberadaan di mana Bandar tadi mundur ke bagian belakang dan lempar granat ke bagian dalam sebuah rumah meletup. Masih belum bisa mendapatkan korban berikutnya lagi. Iya, kita bakal dari seorang Bandar juga bakal bertahan di pinggiran area rumah. Tampaknya belum terlalu ketahuan, belum terlalu terspot, belum ternotis oleh tim Bigetron dan mungkin bisa menjadi duri dalam daging bagi tim Bigetron RA yang kali ini coba untuk bergerak kembali menuju ke arah zona yang sudah pop up dan akan bergerak dalam waktu 12 detik lagi. Ya, bergerak pelanan pasti untuk Bigetron. Sementara Damon Gaming menjadi tim pertama yang dipulangkan karena lobby. Berarti tim yang memulangkan akan mendapatkan $5.000. Enak Iya, banget tim ya. pertama soalnya kan ya. Tim pertama yang tadi pokoknya tim yang mulangin DWG mereka bakal ngedapetin $5.000. Wah, tapi kita ngomong-ngomong DWG pulang, tampaknya kita bakal dari Seven Seas pun dipush oleh tim Alpha 7. Sama-sama angka 7, hanya berbeda Alpha dan juga C. Kali bakal bertemu juga menuju ke arah zona kita granat! tempat. Kali ini granat dilontarkan, belum connect juga. Mythic bakal bertahan dan tampaknya kita bakal lihat dari Mythic pun harus nge-revive teman-temannya. Ya betul, ini Mythic bukan Matic kalau Matic adalah rombongannya si Matthew. Tapi Mythic akan berusaha untuk menyelamatkan rekannya terlebih dahulu dan ini dia Aladin bakal turun ke bagian bawah, bakal dicari ke arah ruangan yang sudah ada di bagian depan sana, tapi ternyata Alpha 7 mampu bertahan. Trend talk terjadi dengan sangat cepat karena 1 lawan 2 di sebuah ruangan membuat mereka berhasil bertahan sejauh ini. Alpha 7 berhasil memulangkan 7C ke arah lobby. Iya, gue liat Aladin, gue mau bilang Simsalabim pulang ke lobby, dia yang pulang ke lobby. What? Bigetron? What happened? What happened ayah naruh ke Mahadamang? Kok hilang tiba-tiba? How can? Ente dah, tiba-tiba hilang. Gua nggak ngerti apa yang terjadi di sana tapi tiba-tiba Bigetron dipulangkan karena lobby. Berarti mereka kalah fight dan Rico berarti tadi berhasil karena tadi gua ngeliat satu pemain Rico muter ke bagian laut flow. Tadi Bigetron tuh kejepit oleh Blue Zone. Oke. Mereka ketika maju dihadang oleh tim STE di sisi bawah tuh di bagian Saturn Circle sehingga mereka tadi ke pick off satu persatu. Ya, dan gue masih belum melihat hasil yang maksimal dilakukan oleh Bigetron. Jadi Nastrai sambil didoakan bersama-sama. Let's go Bigetron Indo Pride. Gaspol, semoga mereka bisa memperbaiki posisi mereka di game yang ketiga nanti karena game yang kedua masih berjalan saat ini di mana Rat sedang menembak beberapa target yang mereka lihat saat ini. Ada Red Eyes dan juga ada Alpha 7. Dikeker kembali dengan menggunakan skop namanya namun masih belum bisa mendapatkan posisi dari Alpha 7. Alpha 7 juga sedang dalam posisi split dan Vampire mulai rontok satu persatu. Wah, kena dari belakang. Dia yang tertembak terlebih dahulu dari bagian belakang. What happened? Pengamatan yang tidak terlalu detail dilakukan oleh tim tersebut. Iya, kita bakal lihat dari tim dari SKS pun mereka tinggal menyisakan satu player lagi. Sedangkan di lain sisi kita bakal lihat dari tim Rico Infinity bakal bertemu dengan tim VPS Stone lagi jika wiggle berliku-liku dalam area rumah. Coba menangkap pemain dari lawannya tapi shotgun Livik dipegang oleh lawannya Stone. Pelurunya pun habis. Harus kembali menutup angle, harus kembali menjaga jarak di antara lawan-lawannya. Dan ternyata sebuah molotov yang begitu baik dilakukan oleh tim Nigma menumbangkan lawan-lawannya yang tepat di depan dia termasuk juga dari tim Vampir. Ya betul, Vampir dipulangkan karena lobby dan ini dia proses penyelamatan yang sepertinya gagal karena sudah termakan bleeding out juga. Ada DPS dari Bluesun yang masuk sehingga Nigma hanya menyisakan satu anggota mereka saat ini.
Oke, kita bakal dari tempo permainan pun sudah meningkat. Kita bakal lihat dari STE dengan anggota yang lengkap. Harus nge-push menuju ke arah tim S2G yang kali ini juga menguasai area rumah jamur. Speed yang mereka lakukan belum terlalu maksimal dari tim STE sehingga mereka belum dapat angle menuju ke arah tim S2G yang menjaga area rumah jamur. Ya, sudah mulai bergerak perlahan-lahan Stalwart. Mereka masih bisa dibilang salah satu tim yang cukup stabil, Wolfie. Untuk di sepanjang PMW ini, bahkan dari babak main event sampai di babak after party, sekarang mereka bermain dengan cukup begitu stabil. Dan ini dia, S2G. Tim yang datang baru di minggu ini, tapi mereka sudah mulai memberikan perlawanan yang cukup ketat dengan 2 elimination yang sudah mereka kumpulkan. Melihat ke bagian luar dan dihindari dengan sangat bagus. Prawn untuk menghindari posisi tembakan dari luar. Yap, STE kayaknya bakal bertahan juga, tapi ini dia sedikit... Rupanya belum kelar. Rekaman ulang, ini nggak replay. Di mana Stone tadi berliku-liku dalam area rumah, dia maju ke depan, ketemu dengan lawan-lawan lain, dan tadi dari tim lawannya pun sempat kejepit di area rumahnya. Tapi dari Enigma Galaxy, tampaknya bakal pulang ke arah lobby, dan STE dalam bahaya. Karena lihat, player mereka mulai dipretelin satu persatu dan hanya menyisakan 3 player yang bertahan kali ini. Ya, tapi ini malah ngebuat dari Alpha 7 mereka bisa masuk ke dalam zona untuk last man standing mereka dan tiba-tiba S2G. Satu persatu antara mereka tumbang, namun granat dilemparkan di bagian luar. Ada threat yang terjadi dan Stalwart pun rata. Tiba-tiba mereka dipulangkan dengan sangat cepat karena tersandwich oleh 2 tim dan tinggal 3 tim yang tersisa kali ini. S2G, Rat dan juga Alpha 7. Wah, ini kalau dari tim Rat ketahuan tinggal 1 orang yang masih aktif dari S2G, pasti nggak mungkin stay dalam area rumah, pasti akan dikejar-kejar lawannya. Dan tampaknya granat pun terus dilontarkan dan Rat terpaksa pulang ke arah lobby di game kita yang pertama. Rat plus rata mereka dipulangkan ke arah lobby untuk di game yang kedua kali ini. 2 tim tersisa, Alpha 7 versus S2G. Oke, 1 lawan 4. Bukan perlawanan yang mudah, bukan lawan yang dia beri pertahanan. Ditembak. Tapi kalau dia bisa bertahan satu persatu, ada chance, tapi ternyata tidak ada chance untuk tim S2G kali ini yang langsung men-secure jadi